Jejak Masjid Nusantara kali ini akan bertandang di sebuah masjid yang syarat dengan proses penyebaran Islam di Jawa Tengah. Inilah Masjid Agung Demak. Alhamdulillah. Pemirsa, alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di Kota Demak. Disinilah tepatnya saya di depan Masjid Agung Demak. Saya akan menyusuri jejak Masjid Nusantara. Nah, pemirsa, Kota Demak ini merupakan kota yang sangat bersejarah sekali, khususnya mengenai perkembangan Islam di Nusantara dan juga di Pulau Jawa. Nah, sekarang Anda sudah dengar suara azan di sini, ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi. Ayo kita masuk ke dalam. Kalau Anda berkunjung ke Kota Demak, Anda juga menyaksikan keindahan perpaduan arsitektur antara kerajaan Hindu dan juga kerajaan Islam. Gaya Hindu dan juga gaya Islam. Di sinilah terjadi harmonisasi antara dua agama. Baik pemirsa, sekarang saya akan berkeliling, tapi karena saya baru sampai, kayaknya lebih seger lagi kalau kita sholat dulu. Ya, yuk kita ke dalam. Demak, kota kunci penyebaran pengaruh Islam di tanah Jawa. Setelah sirna, hilang kertaning bumi Majapahit di tahun 1525, praktis Demak menjadi satu-satunya penguasa tanah Jawa. Sebagai Kesultanan Islam, Demak Bintoro tentu memaknai eksistensi masjid sebagai sebuah simbol kejayaan kerajaan Islam. Hikayat masyarakat menyatakan bahwa Wali Songo lah yang langsung mendirikan masjid ini melalui 3 tahapan pembangunan. Pada permulaan, masjid ini disebut Masjid Glagahwangi karena terletak di tengah pesantren Glagahwangi yang diasuh oleh Sunan Ampel yang berdiri pada tahun 1466. Kemudian pada tahun 1475 direnovasi total oleh Raden Fatah. Setelah Raden Fatah menjadi Sultan di Kerajaan Demak Bintaro tahun 1479, maka disebut Masjid Kesultanan Bintoro. Sejarah dari berdirinya Masjid Agung Demak ini dimulai dari sejak zaman kewalian. Jadi pada waktu masih hidupnya para wali, wali 9, itu Masjid Agung Demak ini dulunya statusnya sebagai masjid pesantren, di mana Raden Fatah itu mendirikan suatu pesantren dan santri-santri yang berguru ngaji itu sudah cukup banyak, sehingga perlu di situ didirikan tempat ibadah, yaitu yang dinamakan masjid ini awal berdirinya, cakal bakalnya. Jadi sebagai pesantren juga ya, Pak ya? Kira-kira pada tahun 1388 Saka, ini kalau bertepatan tahun Maseinya ya pada tahun 1466 Masehi. 1466 Masehi. Wow. Terus kemudian berubah menjadi Masjid Kadipaten. Karena pada saat itu berkaitan dengan Raden Fatah diberi kedudukan oleh ayahnya sebagai seorang adipati. Adipati Notoprojo istilahnya begitu. Karena
ayahnya yang pada saat itu adalah sebagai Raja Majapahit yang kelima atau yang terakhir. Oh, waktu itu belum disebut sebagai kerajaan Demak ya Pak ya? Belum ada ya? Kesultanan Demak. Belum ada Kesultanan Demak ya? Nah, itu antara tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi. Berarti di akhir masa zaman kerajaan Majapahit. Ya, itu berarti di sini Islam sudah masuk ya Pak ya? Ya, sudah masuk. Islam sudah masuk ke sini. Sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam ke sini, masih dalam nama kerajaan Majapahit. Ya, belum sini masih belum, masih Adipati. Oh, masih Kadipaten Demak. Iya. Bintoro Demak, Kadipaten Bintoro Demak. Oke. Kemudian dirubah lagi atau meningkat lagi tahun 1401 Saka atau 1479 Masehi menjadi Masjid Kasultanan. Oke. Masjid Kasultanan itu berkaitan dengan pengangkatan Raden Patah diangkat menjadi Sultan di Demak. Pemirsa, Kerajaan Demak tentunya tidak akan lepas dari Kerajaan Majapahit. Karena itu, di serambi masjid ini terdapat 8 soko Majapahit. Ya, Anda bisa lihat yang di samping saya ini adalah salah satu dari 8 soko Majapahit. Nah, Kesultanan Demak tentunya juga merupakan salah satu kebanggaan juga buat umat Islam di Indonesia. Karena melalui Kesultanan Demak inilah diyakini bahwa terjadinya penyebaran agama Islam di daerah Jawa Tengah dan juga seluruh Pulau Jawa. Menarik sekali. Nah, buat Anda yang kebetulan ingin datang ke sini, ke Kesultanan Demak, Anda juga bisa mengunjungi makamnya yang terdapat di belakang kompleks dari Masjid Agung Demak ini sendiri. Oke, pemirsa, bulan Ramadan. Capek, lemas, udah pasti. Tapi, apa salahnya kalau kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat? Mungkin dengan mengunjungi masjid, atau mungkin kita memperbanyak perbuatan baik kita. Semoga amal baik kita di bulan Ramadan ini diterima Allah, dan tentunya puasa kita juga tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga menahan haus ya. Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan saya tentunya di sini di Jejak Masjid Nusantara. Saya akan kembali lagi tentunya dengan hal-hal menarik di seputar Masjid Agung Demak. Pemirsa, Masjid Agung Demak ini diakui oleh organisasi Konferensi Islam sebagai salah satu monumen bersejarah bagi umat muslim. Kenapa? Karena disinilah kita bisa melihat di mana sejarah itu bisa dibuktikan dan juga bisa disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat sekitar, khususnya dalam rangka perkembangan Islam. Pemirsa, Masjid Agung Demak ini memiliki berbagai macam keunikan, seperti juga masjid-masjid lainnya. Khususnya di Pulau Jawa, kebanyakan masjid biasanya menggunakan kubah. Tetapi di masjid ini justru tidak menggunakan kubah, tetapi dipilih atap yang berbentuk segitiga yang disusun 3 rangkap. Nah, konon 3 tingkatan ini ada filosofinya. Filosofinya apa ya? Bangunan Masjid Agung Demak merupakan karya 9 wali. Tiap bangunan masjid memiliki kandungan filosofi yang mendalam. Masjid induk berdinding segi 4 dan 4 sudut yang disangga 4 soko guru buatan Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati yang bermakna 4 mazhab yang dianut. Atap bangunan berupa 5 piramida bersusun 3 rangkap, simbol dari akidah Islamiyah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Puncak atap disebut mustaka sebagai gambaran kekuasaan tertinggi Allah. Ruangan dalam dilengkapi dengan mihrab, juga dilengkapi dengan pintu bledek condro sengkolong serta ornamen-ornamen seperti di mihrab, lambang bulus, surya Majapahit, akar mimang.
piringan putri campa, serta huruf-huruf ilahiyah. Bangunan Menara Azan dibangun pada tahun 1932. Tingginya 22 meter atas prakarsa salah seorang penghulu Demak. Hingga sekarang, bangunan Menara Azan menjadi bagian cagar budaya yang dilindungi. Nah, sekarang kita bicara mengenai pembangunan masjid ini sendiri pada zaman Kesultanan Demak. Ada berapa tahapan, Pak? Pada zaman Kesultanan, ini masjid itu sudah begitu mendekati sempurna kan begitu. Nah, ini kemudian terus masjid itu berkembang sampai dengan pada zaman Belanda, pemerintahan Belanda. Kemudian itu mendirikan adanya menara yang di depan itu. Oh iya. Itu zaman Belanda. Kemudian terakhir renovasi itu 1982 sampai 1987. Itu pada waktu itu ini karena Soko 4 ini, Soko Guru yang 4 ini pada waktu itu sudah dipandang kondisinya mengkhawatirkan, kemudian dipotong dan direnovasi, disambung lagi. Disambung lagi. Jadi ini bisa dikatakan tidak semuanya asli ya, berarti sudah ada yang direnovasi. Bicara soal Soko Guru, Pak. Ya, kita bicara soal Soko Guru. Tentunya ini merupakan salah satu keunikan ya pemirsa dari Masjid Agung Demak ini sendiri. Nah, Masjid Agung Demak ini ada 4 Soko Guru ya, dan satu ada namanya Soko Tatal kalau saya nggak salah ya Pak ya. Betul, itu Sunan Kalijaga. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit cerita mengenai Soko Tatal ini, Pak. Itu dalam riwayat ini Soko Guru yang 4 ini yang membuat semuanya adalah para wali. Para wali. 9 ya. Siapa aja, Pak? Jadi mulai dari yang sebelah kiri ini Sunan Ngampel. Ya. Kemudian yang sebelah di Sunan Ngampel, di sebelah barat Sunan Ngampel itu Sunan Gunung Jati. Ya. Kemudian berseberangan dengan Sunan Gunung Jati di sudut kanan Sunan barat Bonang. itu Sunan Bonang. Kemudian yang sudut kiri, sudut kanan timur ini adalah Sunan Kalijogo. Konon keempat wali ini berkumpul di sini, Pak ya? Iya, Konon, dulu ya? Wali 9 itu malah. Wali Songo ya? Wali 9 itu pada saat mendirikan Masjid Agung Demak ini. Nah, kemudian sudah ada pembagian tugas kan begitu. Pembagian tugas dari para wali untuk mendirikan masjid, mendirikan Soko Guru. Ternyata Sunan Kalijogo yang diberi tugas satu Soko, itu ternyata Soko yang diserahkan pada Sunan Kalijogo itu kurang panjang. Karena kurang panjang, akhirnya ditambah oleh Sunan Kalijogo, itu sekitar 7 meter, itu dengan tatal-tatal yang disambung-sambung. Tatal-tatal itu apa? Iya, Potongan kayu tatal itu ya? potongan kayu tapi yang besar-besar. Sebesarnya hampir 1 kaki manusia ini. Gitu. Tapi karena diameternya yang yang lebar sehingga kan juga perlu banyak kan begitu. Disambung-sambung, kemudian ditali. Konon menurut cerita itu ditali dengan pakai rumput yang namanya rawadan itu, perawatan. Rumput rawatan, sejenis rumput yang panjang, yang bisa panjang itu tuh, seperti ketela rambat itu. Tapi agak keras tapi agak kecil kan itu batangnya. Itu ditali sama itu. Ini kemudian sampai atas. Ini mengandung makna filosofis juga. Apa tuh Pak filosofisnya? Makna filosofisnya ya biar nanti generasi penerusnya ini yang akan merawat. Supaya dirawat oleh generasi yang melanjutkan kan gitu. Di satu sisi, yang kedua ini walaupun ya katakan tatal yang seakan-akan itu lemah atau kecil atau tidak punya kekuatan, tapi setelah ditali itu bersatu, ada persatuan, nilai persatuan lah. Persatuan dan kesatuan itu ternyata juga punya kekuatan yang besar juga. Subhanallah, luar biasa para pendiri masjid ini. Walaupun mereka mendirikannya dengan cara yang tradisional, tapi hasilnya luar biasa. Allahu Akbar. Inilah salah satu
wujud atau wujud rasa cinta kita sebagai umat Islam, yaitu dengan cara mendirikan rumah ibadah yang tentunya layak untuk ditempati dan juga layak untuk dinikmati. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali lagi di sini di Jejak Masjid Nusantara. Tentunya kita akan membahas mengenai keunikan dan keindahan serta tata cara dan kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Agung Demak ini. Subhanallah pemirsa, indah ya. Ternyata di sini banyak sekali ukiran dan juga sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Demak ini sendiri. Nah pemirsa, kalau kita bicara mengenai masjid, taman alun-alun dan juga lembaga pemerintahan, biasanya itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti juga dengan Masjid Agung Demak ini, ya, di depannya itu terdapat alun-alun yang cukup luas. Nah, ini merupakan satu simbol bahwa Masjid Agung Demak ini merupakan pusat dari segala aktivitas yang ada di Kota Demak ini. Para peziarah memadati masjid selama bulan Ramadan. Banyak di antara mereka yang sengaja menghabiskan bulan Ramadan di Masjid Agung Demak. Selain beriktikaf, mereka pun tampak berusaha mengayati perjuangan para wali sembilan dalam menyiarkan agama Islam. Lantunan ayat suci Al-Quran, untaian zikir tahlil dan tahmid nampak syahdu mengalun dari para jamaah. Dalam pengharapan yang dalam akan ridho ilahi, para peziarah nampak khusyuk beribadat, mencoba meneladani apa yang telah menjadi tuntunan para wali. Di Masjid Agung Demak ini disyiarkan dengan berbagai kegiatan yang bersifat kajian terhadap agama Islam. Itu mulai dari saat subuh, itu mulai dari setelah pada saat kuliah subuh sampai dengan nanti malam hari. Itu semuanya terisi dengan berbagai kegiatan pengajian-pengajian ini yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Agung Demak. Kolam bersejarah itu sekarang hanya tinggal merupakan itu situs sejarah saja. Jadi tidak digunakan untuk tempat mandi atau wudhu oleh masyarakat, sudah tidak. Itu pada zaman dahulu, pada zaman kewalian atau zaman berdiri saat-saat awal berdirinya Masjid Agung Demak itu memang digunakan, tapi sekarang sudah tidak karena sudah disediakan tempat wudhu. Konon menurut riwayat itu digunakan ya termasuk untuk membasuh kaki pada waktu akan masuk ke dalam masjid dan juga untuk berwudhu karena masih sangat sederhana kan begitu ya, belum bisa ada seperti sekarang ada ledeng, ada apa itu kolam seperti kolah atau keran, itu kan pada saat itu belum ada pada zaman dulu, hanya kolam secara alami lah gitu. Ini memang ada makna atau filosofi tersendiri. Pada zaman dahulu peralihan dari zaman Hindu ke Islam kan begitu. Kebiasaan Islam kan orang mau masuk masjid kan harus dalam keadaan suci kan begitu. Sedangkan pada waktu masyarakat masih banyak penganut agama Hindu, mereka belum mengerti apa yang hakikat daripada bersuci itu. Bersuci secara lahir itu adalah berwudu, ini kemudian bersuci secara batin adalah menegakkan sholat itu kan begitu.
Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya di Masjid Agung Demak ini. Jangan lupa, mari kita jalin silaturahim dan kita ramaikan masjid untuk memperkokoh ukhuwah. Baik, saya David Halik undur diri. Ila liqa, jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.